Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saat pagi hari ini kita memiliki sukacita karena Tuhan Yesus telah menebus kita, karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan rayakan Yesus rayakan.
pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan bila saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan kita menaikkan pujian, bukan dengan garapan.
sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama walaupun kami ada di rumah. Tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas dimanapun kami berada. Kami percaya pada pagi hari ini, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati kami. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi benteng dalam hidup kami. Sehingga dalam kami menghadapi segala hal, kami boleh kuat bersama-sama Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Tiada lain yang keluar dari hati dan mulut kami selain mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Pada pagi hari ini, sebentar kami akan menerima sebagian firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran yang dari Engkau. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kepada setiap kami boleh menjadi makanan rohani kami, menjadi kekuatan iman kami. Semakin hari kami semakin maju, semakin setia di dalam mengiring dan melayani Engkau. Dalam situasi yang ada, kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan Quran dengan kuasa-Mu. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita yang hari ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita boleh bersekutu bersama-sama bersama keluarga kita, boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya kesempatan ini kita kembali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap kuat, kita tetap menjadi orang-orang yang teguh di dalam menghadapi segala kenyataan kehidupan yang ada, sehingga di dalam apa yang kita hadapi tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita gentar, tetapi kita senantiasa memiliki pengharapan, memiliki kekuatan untuk melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya berikan tema tentang mempersiapkan diri menghadapi badai akhir zaman, ya. Jadi mempersiapkan diri atau hidup kita untuk menghadapi badai akhir zaman. Nah, kalau berbicara tentang akhir zaman, maka tentunya kita harus sebagai orang-orang percaya benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua sebagai Raja kita, sebagai mempelai pria kita, untuk kita benar-benar diperkenankan, diterima dan dikenal sebagai seorang mempelai yang siap untuk memasuki bahtera rumah tangga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman
Saya ulangi, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya berikan tema yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa mempersiapkan hidup atau diri kita menghadapi badai akhir zaman. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari keluarga Nuh. Keluarga Nuh, saya percaya kita sudah hafal dengan cerita Nuh, bagaimana apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakannya. Saya percaya kita sudah mengenal tentang cerita Nuh, tetapi hari ini saya rindu kita kembali mendengar tentang peristiwa atau apa yang dilakukan Nuh di dalam mempersiapkan hidupnya sehingga dia bersama keluarganya boleh selamat dari bencana yang harus dihadapi oleh dunia pada zamannya. Nah, hari-hari ini pun kita sedang ada di dalam situasi yang membuat kita harus mempersiapkan diri kita lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, untuk itu kita belajar dari keluarga Nuh supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang siap menghadapi kenyataan akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, di ayat ini kita akan belajar tentang beberapa poin dan apa yang dilakukan oleh Nuh sehingga bersama keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, di ayat yang sudah kita baca, ayat ini berkata, karena iman. Nah, hal ini sangat indah kita renungkan. Hal pertama di sini yang ditekankan oleh penulis Ibrani dikatakan bahwa karena iman. Iman ini sangat menentukan langkah kehidupan dari keluarga Nuh, khususnya Nuh secara pribadi. Sebagai seorang kepala keluarga, langkah imannya ini membuat Nuh dibenarkan oleh Allah. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya iman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus untuk kita memperoleh keselamatan itu, kiranya iman inilah yang menjadi dasar kita untuk kita melangkah melewati setiap kenyataan hidup yang ada, khususnya di dalam menghadapi keadaan akhir zaman ini. Ya, saya percaya peristiwa yang sedang kita alami hari-hari ini sebagai suatu latihan kepada kita. Ya, Tuhan sedang melatih kita untuk kita mempersiapkan diri kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mempersiapkan keluarga kita untuk benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, walaupun kita beribadah di rumah, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Keluarga Nuh pada zamannya, semua orang tidak ada yang takut kepada Allah. Semua orang melakukan kejahatan, tetapi keluarga Nuh, mereka tetap melakukan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, demikian pun kita. Hari-hari ini kita ada di rumah. Itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu yang membuat keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Justru ini adalah waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita membangun keluarga kita sehingga keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang nanti semuanya menikmati keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya percaya kita tidak rindu, ya. Saya percaya kita rindu supaya semua keluarga kita diselamatkan. Ya, saya percaya kita tidak hanya mengatakan ya yang penting saya sendiri, tidak, tetapi kita rindu supaya keluarga kita seperti halnya keluarga Nuh. Ya, ayat ini berkata Nuh melakukan persiapan untuk menyelamatkan keluarganya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang kita harus miliki dalam hidup kita adalah iman yang sudah kita terima, iman yang kita miliki
mari kita tumbuhkan iman itu. Kita kuatkan iman kita, keluarga kita, anggota keluarga kita. Kuatkan iman mereka. Kalau ada anggota keluarga kita merasa takut untuk menghadapi kenyataan hidup ini, sebagai kepala keluarga, mari kita menguatkan mereka. Untuk mereka tetap kuat, jangan biarkan mereka hidup dalam ketakutan, tetapi bangkitkan semangat mereka supaya iman mereka kembali kuat. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, hal yang pertama, iman yang sudah kita miliki seperti halnya Nuh, karena iman maka dia melangkah melakukan segala sesuatunya. Untuk itu kita pun sebagai orang yang beriman, iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum muncul di dalam hati kita, yang belum pernah kita dengar, tetapi kita percaya dengan iman kita Tuhan melakukan perkara besar di dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan, seperti halnya Abraham ya, saat dipanggil keluar untuk pergi ya ke negeri yang belum diketahuinya ya, tetapi dengan iman dia melangkah. Dan Abraham menerima janji-janji Tuhan. Demikian pun kita. Situasi yang kita hadapi, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi ke depannya. Tetapi percayalah, segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, iman kita kuat, maka percayalah kita mampu melewatinya. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kemudian poin yang kedua yang kita belajar dari Nuh adalah di dalam ayat ini berkata bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, di sini poin yang kedua adalah Nuh melakukan segala hal berdasarkan petunjuk Allah. Ini sangat penting. Selain iman yang dimiliki, Nuh melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk Tuhan. Ini sangat penting di dalam kita menghadapi keadaan akhir zaman ini. Ya. Kita harus hidup menurut petunjuk Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Petunjuk dunia ini sangat banyak, jalan di dunia ini sangat banyak. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang menyangka bahwa jalan itu lurus, tetapi padahal ujungnya menuju kepada kebinasaan, pada maut. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita mau melakukan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang ada di rumah kita, ya kita menaati peraturan pemerintah. Ya, pemerintah juga adalah wakil Allah, dan saya percaya Tuhan sedang memakai pemerintah yang ada untuk membuat masyarakat yang ada boleh diselamatkan. Nah, untuk itu kita mau menaati pemerintah yang ada. Kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, petunjuk pemerintah untuk kita menjaga diri, ya, supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona yang ada, kita taati saja, ya. Sebab firman Tuhan juga berkata, ya, taatilah Tuhanmu, walaupun Tuhanmu itu kejam, Tuhanmu itu jahat, taati, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita di hari-hari ini kita menaati pemerintah kita, ya. Ini bukan soal siapa yang imannya kuat, siapa yang benar-benar, tapi ini soal kita
taat kepada peraturan atau tidak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menaati Tuhan, ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, ya. Tuhan sedang memakai pemerintah yang ada, dengan tidak sengaja keluarga kita kembali dibentuk, keluarga kita kembali dibangun. Kita sedang membangun kembali keluarga kita, mempersiapkan keluarga kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua, ya, supaya keluarga kita pun diselamatkan. Nah, puji nama Tuhan, ya. Sebagai salah satu contoh, ya, ada salah seorang di dalam tokoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Saul, ya. Dia mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, ya. Karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada arwah, dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, ya. Sehingga hal itu membuat Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Petunjuk Tuhan kita sangat perlukan dalam hidup kita, ya. Daud berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1, ya, pemazmur berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di rumah sebagai suatu hal yang luar biasa, di mana Tuhan ingin menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita. Tuhan ingin supaya hidup kita bangun di atas petunjuk firman Tuhan. Tuhan ingin supaya hidup kita, mungkin selama ini kita berdiri, ya, beraktivitas, ya, di jalan orang berdosa. Kita sering duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi hari ini Tuhan sedang memulihkan keluarga kita. Untuk kita bersama dengan keluarga kita membangun hidup kita. Kita dibangun untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersama keluarga kita, saya percaya keluarga kita, kalau kita bangun di atas kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam segala hal yang kita lakukan. Karena itulah janji Tuhan, ya. Di dalam ayat Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat yang ketiga berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangunlah keluarga kita menurut petunjuk firman Tuhan. Dunia ini, ya, berita-berita yang ada, kalau kita mengikuti berita-berita hari ini, justru membuat kita takut, justru membuat kita menjadi lemah. Tetapi bersama keluarga kita, belajar dari Nuh untuk mengikuti petunjuk Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bersama keluarga kita, mempersiapkan keluarga kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dikenal, bukan menjadi orang-orang yang tertinggal seperti 5 gadis bodoh, atau orang-orang seperti pada zaman Nuh. Mereka sudah diperingatkan oleh Nuh, ya, lewat pembuatan bahtera yang ada, tetapi mereka tetap hidup di dalam keberdosaan mereka. Mereka tidak mau meninggalkan perkumpulan-perkumpulan yang membuat mereka menjadi pencemooh-pencemooh.
Saya percaya pada zaman Nuh semua orang mencemooh, ya, mencemooh keluarga Nuh. Tetapi Tuhan memegang janjinya. Setiap orang yang hidup menurut petunjuk Tuhan, Tuhan akan membuat orang itu berhasil. Dan itu sudah dibuktikan oleh keluarga Nuh. Hari-hari ini kita mau mengikuti, ya. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita mau mentaatinya supaya keluarga kita diselamatkan. Keluarga kita boleh dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kita lanjut di dalam poin yang ketiga tentang keluarga Nuh dalam mempersiapkan diri menghadapi keadaan akhir zaman. Hal yang ketiga adalah di dalam ayat ini berkata, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Hal yang ketiga adalah mempersiapkan bahtera. Pertanyaannya kepada kita hari-hari ini, atau selama ini yang sudah kita lewati hari-hari yang ada, apa yang sementara ini yang sedang kita bangun untuk keluarga kita? Sebagai kepala keluarga, apa yang sedang kita bangun untuk keluarga kita? Kita membangun bahtera atau air bah? Ini hal yang sangat baik untuk kita renungkan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Khususnya sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai imam-imam, ya. Kita sedang membangun apa di hari-hari ini? Kita membangun bahtera atau air bah? Kalau bahtera tentunya akan menyelamatkan kita. Tapi kalau air bah pasti akan menghancurkan kita. Membangun bahtera tentunya butuh persiapan, butuh ketaatan. Tetapi membangun air bah tidak usah, ya. Kehancuran itu tidak usah dilatih, tidak usah dipersiapkan, pasti hancur. Tetapi mempersiapkan untuk keselamatan, ya, mempersiapkan bahtera itu butuh ketaatan. Nah, ini kita renungkan dalam hidup kita, ya. Kita renungkan, ya, supaya benar-benar kita mempersiapkan keselamatan bagi keluarga kita. Dengan taat, Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tuhan memberi kesempatan kita kepada hari-hari ini untuk membangun bahtera di dalam kehidupan keluarga kita. Untuk menyelamatkan keluarga kita dari kejahatan dunia ini, dari dosa dunia ini. Mungkin selama ini kita komunikasi satu dengan yang lain kurang karena aktivitas. Bangun pagi sudah berangkat kerja, pulang sudah sore, sudah capek. Akhirnya komunikasi juga kurang, berdoa bersama juga kurang. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingin supaya bahtera itu kembali kita bangun. Bahtera keluarga kita kembali bangun. Supaya akan menyelamatkan seluruh keluarga kita. Sesama anggota keluarga harus saling mendukung satu dengan yang lain. Agar semua bisa menikmati keselamatan yang kekal yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Namun untuk mencapai kesempurnaan itu butuh ketaatan. Agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita sedang membangun bahtera kita. Kita ada di rumah kita masing-masing. Ya. Pemerintah memerintahkan lebih baik kita di rumah.
untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya. Kalau tidak ada hal yang lebih penting untuk harus kita kerjakan di luar, lebih baik di rumah saja. Kita ibadah di rumah, Tuhan ada bersama dengan kita. 1, 2, 3 orang berkumpul, di situ ada Tuhan. Rumah kita adalah bait Allah. Kita adalah imam-imam Allah. Bangunlah bahtera di dalam rumah tangga kita bersama dengan Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, mengikuti arahan-arahan firman Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bahtera yang dibangun Nuh mengikuti petunjuk Tuhan. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ada aturannya, dan petunjuknya adalah dari Tuhan. Firman Tuhan, inilah petunjuk kita yang harus kita taati. Bersama keluarga kita, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bangun bahtera bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati keselamatan yang kekal. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8, ya. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita di dalam menghadapi kenyataan hidup ini, walaupun kekuatan kita seolah-olah tidak, memang kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi saat kita hidup menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan dalam menghadapi keadaan akhir zaman ini, maka janji Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Seperti keluarga Nuh, ya. Diselamatkan oleh Tuhan. Dan poin yang keempat yang kita renungkan saat pagi hari ini, setelah dia atau Nuh, ya, selain iman yang dimiliki dan mengikuti petunjuk Tuhan dan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dia atau Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan ayat yang ke-16 berkata, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sungguh luar biasa. Saat Nuh sudah melakukan petunjuk Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dengan tetap beriman kepada Tuhan, walaupun orang sejamannya tidak beriman kepada Tuhan, tetapi iman Nuh tetap. Ya, sering kita dengar sekali Yesus tetap Yesus. Inilah yang harus menjadi komitmen kita untuk menghadapi kenyataan akhir zaman ini. Ya, saya percaya situasi ini hanya simulasi bagi kita. Ada yang lebih parah lagi yang akan menyusul, karena itu nubuatan firman Tuhan. Untuk itu sebagai simulasi bagi kita di hari-hari ini, mari kita mau persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Keluarga kita kuatkan, supaya saat yang lebih besar itu datang, kita sudah kuat, kita sanggup, kita mampu. Kita tidak goyah, kita tidak gentar, kita tidak meninggalkan iman kita. Kita tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, saat Nuh selesai membangun bahtera, dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
apa yang dijanjikan Tuhan digenapi, karena Nuh menaati segala petunjuk Tuhan, menaati kebenaran yang Tuhan sampaikan, sehingga dia menerima janji itu. Keluarganya diselamatkan, dan bahkan binatang-binatang yang harus diselamatkan, semuanya datang kepada Nuh. Dan di dalam ayat 16 bagian terakhir, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Keselamatan dijamin bagi keluarga Nuh. Dan tadi ayat yang kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Kalau Tuhan yang membuka pintu, kalau Tuhan yang menutup pintu, ya, tidak seorang pun yang sanggup membukanya. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki keluarga kita, membangun keluarga kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman yang teguh, iman yang kita miliki, kita kuatkan. Bukan masalah besar kecilnya iman itu, tetapi apakah iman itu kuat atau tidak. Kalau iman itu kuat, kita sanggup melewati segala hal di dalam hidup kita. Dengan mengikuti petunjuk Tuhan, firman Tuhan, maka iman itu akan semakin tumbuh, semakin dikuatkan. Sehingga kita sanggup membangun bahtera keluarga kita, bahtera kehidupan kita, untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima janji Tuhan di dalam hidup kita, yaitu janji keselamatan yang kekal yang sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita berjuang dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan, dan membangun bahtera hidup kita dengan kekuatan firman Tuhan. Kita bangun di atas kebenaran, ketaatan, sehingga bahtera itu benar-benar kuat, kokoh untuk menghadapi terpaan badai yang ada. Sehingga saat kita diselamatkan, kita ada di dalam bahtera kehidupan ini, bahtera itu benar-benar kuat, maka kita akan menerima janji yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melakukan segala sesuatu menurut petunjuk Tuhan, maka kita akan menerima kebenaran sesuai dengan iman kita. Jika kita lakukan menurut petunjuk Tuhan, kita sementara mempersiapkan bahtera untuk keluarga kita, ya. Kita mempersiapkan keluarga kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup saat pagi hari ini, di dalam 1 Tawarik 17 ayat 27, 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yakini ayat ini, imani ayat ini, dan hiduplah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka saya percaya keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diperkenankan oleh Tuhan, dan keluarga yang disertai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita, dan selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan yang ada bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, dan kita pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama, meresponi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau melakukan firman Tuhan itu bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
Kami boleh belajar dari keluarga Nuh, di mana Tuhan memberikan keselamatan kepada keluarga Nuh. Dan Nuh melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk kami menjadi keluarga yang nanti diselamatkan seluruhnya oleh Tuhan. Kami tidak mau hanya pribadi kami sendiri, tetapi kami mau semua orang boleh diselamatkan oleh Engkau. Terlebih juga keluarga kami secara pribadi, Tuhan selamatkan semuanya. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kami, dan kami membangun bahtera kehidupan ini berdasarkan petunjuk Tuhan, sehingga bahtera kehidupan ini benar-benar kuat kokoh menghadapi kenyataan hidup yang ada. Dan kami benar-benar nanti saat Engkau datang pada kali yang kedua, kami menerima janji-janji Tuhan yang sempurna itu, yaitu keselamatan kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di rumah tangga mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka di dalam aktivitas mereka, lindungi sertai mereka, dan Roh Kudus tinggallah bersama dengan setiap umat-umat-Mu, sertai mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, dan biarlah Tuhan kuatkan iman mereka untuk terus mereka ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Untuk itu terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan, kekuatan yang baru, hikmat dan semangat yang baru, datangnya dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Kita terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.